persiapan kita akan memanah ke sasaran berikutnya. tentang aturan untuk penggunaan medsos, ya, main forward, main kiri, akhirnya kena pasal undang-undang ITE. Jadi selama bulan ini saya 4 bulan ini dilatih sebagai panglima komando daerah yang berdiri 14 masa terdepan. Jadi pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, saat ini saya telah bersama dengan Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad SHMH
seorang Pangdam dari 14 Hasanuddin. Hari ini kita akan berbincang tentunya mengenal lebih dekat sosok Pangdam 14 Hasanuddin. Namun sebelumnya Pak Pangdam, kami ucapkan terima kasih sebelumnya sudah memberikan kami kesempatan untuk melihat dan juga meninjau bagaimana perjalanan untuk mengunjungi beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pak Pangdam, ini kita akan berbincang tentu mengenal lebih dekat sosok Pangdam ya. Kalau saya lihat tadi Bapak benar-benar begitu menikmati ketika berhadapan dengan masyarakat. Saya mungkin bisa melihat seseorang yang berbeda dalam satu tempat sebagai seorang Pangdam, namun juga sebagai seorang cucu yang melanjutkan sebuah perjuangan yang bertemu dengan masyarakat. Apa yang Anda rasakan Pak Pangdam ketika bertemu dengan masyarakat di Sulawesi Selatan? Alhamdulillah, memang setiap kunjungan saya, bukan hanya sejak saya menjabat sebagai Pangdam ya, saya di sini pernah jadi kepala staf Kodam. Sebelumnya juga pernah saya jadi komandan batalion di Kostrat di 433 di Bantimur. Jadi keseharian saya itu, karena saya adalah putra daerah Sulawesi Selatan, jadi saya selalu ingin bertemu langsung kepada masyarakat tanpa ada embel-embel apapun, artinya menunjukkan diri saya sebagai pejabat ataupun yang lainnya. Jadi saya rasakan bahwa memang sebagai seorang manusia, kodratnya itu kita harus selalu menjaga hubungan silaturahim antara sesama. Jadi bisa ketemu siapa saja, apakah itu di lingkungan kita, misalnya lingkungan kerja kita, ataupun di luar sana yang mungkin kebetulan seperti saya ini kunjungan kunjungan beberapa daerah. Alhamdulillah saya selalu lakukan silaturahim itu, dan silaturahim itu saya lakukan bukan hanya forum-forum artinya resmi saja, seperti tadi forum koordinasi pimpinan daerah hadir, para Forkopimda, tokoh masyarakat, dan bukan cuma hanya anak buah saya saja, bisa Babinsa, atau kepala desa, tapi seperti juga saya misalnya mengunjungi tempat-tempat ibadah di masjid, dan saya juga pernah mengunjungi beberapa gereja-gereja, termasuk saudara-saudara saya misalnya yang ada di rumah sakit, lagi sakit. Jadi saya enjoy saja, tidak ada beban apapun, bertemu dengan masyarakat sesama tentunya. Tentu kan gitu. Nah, Pak Pangdam, bisa dikatakan walaupun beberapa kali juga sempat bertugas di Sulawesi Selatan, namun perjalanan Pak Pangdam ini sangat panjang sebenarnya. Pernah di di Malang, pernah di Kostrat di Malang juga, pernah di Bengkulu juga, pernah di beberapa daerah lain juga di Indonesia, di Aceh juga pernah. Nah, ketika mendapatkan sebuah amanah untuk menjadi pemimpin di Kodam 14 Hasanuddin, apa yang langsung terbersit di pikiran Anda saat itu? Saya terus terang saya sangat berterima kasih kepada pimpinan saya, dan saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya diberikan kesempatan untuk menjabat Pangdam 14 Hasanuddin, di mana Kodam 14 Hasanuddin ini kan daerah asal usul saya. Saya lahir di Sulawesi Selatan, besar, dan setelah saya lulus SMA baru saya ikut pendidikan Akabri Akademi Militer itu, dan alhamdulillah perjalanan saya sampai saat ini setelah dinyatakan lulus tahun 1988 sampai saat ini 34 tahun untuk proses bisa sampai jadi saya dulu waktu saya tes, saya ingat waktu itu ada tes terakhir dari tes psikotes itu, kita ada pertanyaan tertulis. Pertanyaannya itu ditanya cita-cita di bidang militer yang diinginkan, yang tertinggi. Dan memang waktu itu tulis di situ Pangdam
14 Hasanuddin. Dan alhamdulillah itu menjadi kenyataan ya. ini tercapai. Ya. Ini juga mungkin cita-cita, dan ini saya yakin bahwa ini juga doa dari orang tua saya, keluarga saya, terutama orang tua saya memang mendoakan saya, keluarga saya, dan ya, saya kira juga masyarakat Sulawesi Selatan seperti itu. Berarti memang bisa dikatakan bahwa ini adalah doa yang dikabulkan begitu ya. Amin. Ya. Nah, kita tentu penasaran juga, pemirsa TVRI tentu juga penasaran ya. Sebenarnya kapan sih Bapak mulai berpikiran untuk ingin menjadi TNI? Apakah ketika kecil Bapak ditanya apa cita-citamu, menjawab ingin menjadi seorang TNI, prajurit TNI, atau seperti apa? Ya. Pangdam. Begini, kalau bilang sejak kecil, kalau saya memang besar di Makassar ya. Ya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Kumala 160. Memang kalau saya dididik itu oleh bapak saya memang disiplin, terutama disiplin. Disiplin apa saya? Terutama disiplin melaksanakan ibadah sholat. Jadi mungkin basic itulah yang melekat pada diri saya, pendidikan disiplin, yang akhirnya saya selalu berpikir begini, apa sih bapak saya ini kenapa harus bangunkan saya jam sekian dan sholat jam sekian, terus harus ada di rumah makan jam sekian misalnya, ya kemudian saya harus belajar jam sekian. Ternyata itu ada sangat besar manfaatnya bagi saya dalam membentuk karakter saya. Dan karakter disiplin itu kan bagian dari kalau di TNI itu ya itu yang paling utama. Makanya ada kata-kata disiplin adalah napasku kan. Dan di Kumala itu, Jalan Kumala itu, rumah saya itu berdekatan dengan batalion Armet 6 dulu. Kodam. Nah sekarang sudah jadi Armet Koster. Armet 6 itu tiap hari itu, hampir tiap hari prajuritnya itu lari keluar. Itu melewati depan rumah saya. Jadi saya sering juga kalau lihat, kadang-kadang saya ikut lari di belakangnya sambil nyanyi itu. Tapi waktu itu kan nyanyi tentara ya, saya ikut aja lari-lari. Disitulah saya lihat, kok ada tentara. Awalnya seperti itu. Kemudian besar, dari SD, SMP, kebetulan saya sekolah terakhir di SMA Negeri 2 ya, di Hasan. Saya sering melewati juga asrama tentara ya, alhamdulillah saya lulus SMA 11, lulus SMA Negeri 2 itu dia langsung masuk tentara ya, karena saya sempat setahun itu juga artinya tidak. Tapi setelah, karena waktu itu saya mau tes itu, mungkin orang tua saya mengatakan begini, kan kau masih kuliah di sini ya. Tapi saya ada niat langsung, tapi waktu itu kok kayaknya belum ini, karena masih ragu-ragu ya. Tapi begitu saya selesai 1 tahun itu saya kuliah, saya lihat teman saya juga ada yang lulus, anak-anak yang nggak masuk ini. Karena saya punya niat untuk lanjut di tentara. Akhirnya saya daftar, alhamdulillah jadi masa baik. Nah, Pak Pangdam, ini kita pasti sudah banyak yang memahami bahwa sosok Pangdam yang saat ini bersama kita adalah salah satu cucu dari Andi Mapanyuki, seorang Raja Bone yang ke-32, juga sekaligus seorang pejuang yang bersahaja. Nah, tentu ini akan selalu dikaitkan Pak Pangdam antara seorang kakek dari Pangdam sendiri dengan perjuangan sendiri. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri untuk menjalani peran sebagai Pangdam? Ya, begini, betul. Nah, sekarang kan semua orang bertanya seperti itu juga. Hampir sama pertanyaan pertama. Apakah yang menginspirasi saya, karena saya punya leluhur, kakek saya dulu pernah jadi raja. Masuk Andi Mapanyuki, kakek saya langsung ya, karena bapak saya itu namanya Dikusawa Mapanyuki. Nah, kalau selama saya dibesarkan di Kumala itu, memang di sana itu
keluarga itu sangat menghargai etika ya, sopan santun. Artinya siapapun yang hadir, kalau ada tamu kita hargai sekali, dan di dalam hubungan keluarga itu sangat saling menghormati, menghargai. Kemudian orang bilang bahwa dulu itu zaman kerajaan itu feodal ya. Iya. Tapi kalau menurut saya feodal itu sangat bagus. Karena apa? Yang penting tidak seakan-akan feodal itu otoriter ya. Artinya seolah-olah kita mendengarkan, tidak mau bergaul dengan orang lain. Tapi kalau zaman saya di sana, ya alhamdulillah saya diajarin untuk mengenal satu sama lain. Walaupun di dalam lingkungan di Kumala itu ada beberapa orang juga tinggal di belakang rumah saya sebagai keluarga besar juga. Saya tidak katakan dia memang bagian dari kehidupan kerajaan dulu. Jadi tapi saya tidak bergaul sama mereka, tidak ada masalah. Tapi memang dalam kehidupan itu saya ditanamkan masalah disiplin itu. Jadi boleh keluar, boleh kita ketemu siapa saja bergaul, tapi ada waktunya. Jam berapa harus bisa ketemu, jam berapa kita harus balik ke rumah, jam berapa kita harus belajar, malam itu mengaji lagi, sholat berjamaah sama orang tua. Nah kemudian juga saya katakan begini, bahwa saya waktu di Kumala itu memang kita sudah diberikan banyak cerita tentang sejarah. Bagaimana seorang kakek saya dari Serang Barelem dan Parasomba keluar Raja Gua, termasuk leluhurnya. Artinya dulu raja itu di samping dia sebagai raja, sebelum dia sebagai raja itu diberi tugas-tugas seperti datu dulu, artinya kerajaan-kerajaan kecil, dan sebelum menjabatkan dia juga dilatih sebagai perwira di zaman itu. Seperti kakek saya Sultan Ibrahim Hanif Banyuki, di dalam sejarahnya itu dia sebagai letnan 2 di zaman kakeknya, bapaknya sebagai raja, kakek saya sebagai raja atau Raja Goa. Nah, dia dididik sebagai perwira, dilatih. Latihannya apa? Ya kalau dulu latihannya hanya mungkin ada 3 yang paling pokok itu, yaitu belajar berkuda, harus mahir, terus memanah, lempar tombak, kemudian juga belajar berenang. Berenang di belakang rumah saya itu ada kolam besar, disitulah latihannya itu. Berarti bisa dikatakan Pak Pangdam ya, bahwa karena hidup dalam tatanan kerajaan itu sudah menerapkan disiplin yang tinggi, hal itu membuat Pak Pangdam juga di TNI akhirnya bisa lebih mudah menyesuaikan. Ya, kalau saya memang diharapkan dengan latihan sejak masuk di Akmil itu memang pasti semua orang, siapapun pasti kaget melihat latihan yang begitu keras. Bukan kasar ya istilahnya, keras, artinya lebih waktu itu sangat efektif dan efisien, tidak ada istilah nganggur gitu ya. Nah, jadi waktu saya mulai masuk dilantik sebagai prajurit Taruna, itu udah kelihatan itu, dan semua itu kaget. Kok kayak begini ya? Berarti lebih menonjol, berarti lebih disiplin. Nah kembali, karena saya sudah ada bibit-bibit tadi penanaman disiplin. Nah kemudian saya juga dulu bapak saya melatih saya seperti misalnya berenang, saya sudah siap, dan itu saya lalui walaupun memang ada perasaan sebagai orang awam, artinya dari sipil masuk militer, pasti ada kagetnya ya. Tapi setelah saya mengikuti ikut sama teman-teman, karena kita ini kan dibentuk dalam satu komunitas, dibentuk jiwa korsanya, SPD kornya, sehingga timbullah rasa bahwa saya harus
bisa ini. Dan juga yang paling penting mengenal sebuah kasta. Nah, bagaimana Anda pada saat kecil? Apakah juga mungkin merasa berbeda dengan yang lain atau seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, betul di rumah saya itu ada lingkungan satu komunitas karena kerajaan ya, artinya semua itu tatanan pasti diatur sedemikian rupa. Ya. Ini sisi yang menarik adalah Bapak ketika kecil, di mana di dalam sebuah kerajaan begitu masih tetap bisa berbaur, bahkan menjadi penyatu bagi masyarakat yang ada di sekitar yang ada di sana. Saya katakan tadi, sejak kecil kita ditanamkan disiplin, terutama ibadah ya, sama bapak saya. Bapak saya itu almarhum itu tidak mau sedikit pun lewat berapa detik aja untuk namanya sholat. Jadi kalau sudah, terutama sholat subuh. Kalau subuh itu kan sebelum azan itu ada ngaji dulu. Yang ngajar ngaji siapa? Salawat. Kalau yang ngajar ngaji saya, bapak saya, tante saya, kakek saya. Iya. Kakek dari ibu. Saya diajarin ngaji. Dan itu harus tadarusan tiap hari. Soal reward dan punishment ini adalah satu pelajaran yang tentu didapatkan oleh Pak Pangdam. Setelah saya menjadi tentara, tidak juga saya dibayang-bayangi dengan feodal tadi itu. Iya. Karena saya tahu bahwa diri saya ini bagian dari tentara nasional. Tentara nasional Indonesia itu artinya kita ya sama di hadapan semua masyarakat Indonesia ini, sama kedudukan kita. Hanya tugas dan tanggung jawab kita aja yang berbeda dalam pengabdian itu kan. Kemudian ada perasaan bahwa saya ini keturunan dari bagian dari raja, tapi saya juga tidak terlalu artinya mengedepankan itu di dalam pengabdian saya di TNI. Saya kira ini juga suatu kebanggaan, bukan cuma kebanggaan saya, keluarga saya sebagai Pangdam, tapi saya kira kebanggaan juga seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena apa? Satu-satunya mungkin saya putra daerah yang keturunan dari Goa, kerajaan Goa, menjadi Pangdam saat ini. Bahkan bukan hanya dari 2 kerajaan nih, dari 3 kerajaan. Dibilang Teluk Bocoa itu dari Goa, Bone, dan Lo. Kakek saya ini kan Andi Mapanyuki bukan hanya dikenal sebagai raja, tapi dia juga dikenal sebagai ulama besar. Di mana Andi Mapanyuki ini kan dulu menjabat juga sebagai ketua Nahdlatul Ulama di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Baik. Yang mengangkat sebagai ketuanya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bapaknya Agus Dur di zaman itu. Dan dia menjalankan tugasnya sebagaimana yang amanah yang diberikan. Dan juga kakek saya juga sebagai pahlawan nasional. Nah, inilah yang turun temurun, di mana paman saya seperti Andi Pangerang Patarani, bekas gubernur militer Sulawesi, itu juga pahlawan nasional, dikenal dengan perjuangannya melawan Belanda saat itu kan. Juga ada namanya Andi Daumasepe, paman saya, anaknya juga Andi Mapanyuki, itu dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan Belanda dan digelari pahlawan nasional, termasuk Andi Jemba Datulu sebagai pahlawan nasional. Jadi itulah yang mungkin menginspirasi saya, atau berkat doanya, karena mungkin saya cicitnya cucunya ya, sehingga alhamdulillah mungkin doa-doa orang tua saya juga, keluarga, sehingga saya bisa menjadi Pangdam 14. Jadi Pak Pangdam dengan struktur bahwa Pak Pangdam ini memang dibesarkan dari lingkungan kerajaan tidak menjadi sebuah beban, justru menjadi sebuah semangat, sebab darah perjuangan sudah ada di dalam diri Pak Pangdam ya. Iya. Oke, dan pemirsa tentunya itulah tadi perbincangan kita. Kita masih akan meninjau beberapa lokasi di Kabupaten Wajo selanjutnya untuk program bersama dengan TNI dari Kodam 14 Hasanuddin. Beliau itu Andi Muhammad Datuk Sawa itu merupakan sosok keturunan raja yang memiliki hubungan emosional lintas kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Bahkan di luar Sulawesi Selatan mereka memiliki hubungan.
Jadi seperti itu beliau itu. Makanya ini melalui kesempatan ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih oleh Bapak Andi Muhammad ini yang telah sangat perhatian terhadap bagaimana membangun nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat di kerajaan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini, khususnya di Kedatuan Sawito. Semoga Andi Muhammad ini diberikan kesehatan dan kekuatan bersama dengan jajaran TNI selalu hadir untuk masyarakat dan jaya selalu dalam rangka membangun pelestarian nilai-nilai kebudayaan. TNI meninggal membangun desa hebat. Pokoknya saya sangat bangga lah punya keluarga yang sekarang mempunyai jabatan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya atas kepemimpinan beliau bisa membawa berkah bagi kita semua dan insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin, amin. TNI meninggal membangun desa hebat. Bisa diperhatikan Pak, ini progresnya apakah sesuai dengan target atau seperti apa? Wah, ini saya lihat ya. Ini luar biasa. Kalau dibilang sudah melampaui target, laporan tadi terakhir 94%, ya. Kemudian kalau menurut jadwal ini harusnya maksimal 80%, tapi dia sudah mencapai 94%. Artinya ini dia laju kemajuan, laporan kemajuan fisiknya ini luar biasa. Dan termasuk mungkin administrasinya ya. Tapi ini mungkin di atas dukungan dari masyarakat ini, dari begitu banyak. Saya bersyukur bisa seperti ini dan lihat hasilnya luar biasa. Nah, apa yang selama ini dilakukan masih cukup kurang untuk masuk atau membantu masyarakat? saya kira program TMMD yang tiap tahun kita lakukan ini bagian dari kegiatan lintas sektoral ya, yang dikoordinasikan dengan beberapa instansi atau institusi ya, termasuk institusi TNI. Ini terprogram sesuai dengan program yang sudah tiap tahunnya akan ada namanya rencana pembangunan jangka menengah setiap tahun, ada jangka panjang, pendek, panjang dan menengah. Kemudian kalau yang terkait ini saya kira bahkan ekspektasi pelaksanaan pelibatan TNI di dalam TMMD ini dan masuk komponen lain masyarakat ini luar biasa tiap tahun. Dan ini ada percepatan tergantung nanti bagaimana permintaan para bupati kepala daerah terhadap daerah ini mau membutuhkan nomor kerjasama yang bisa dikoordinasikan dengan TNI, TNI Angkatan Darat. Itu setiap tahunnya itu kita minta kepada para bupati mana yang kalau memang melebihi dari artinya programnya ini kita bicarakan. Pak Magdam, tapi kan kita lihat setiap kabupaten kota itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana akhirnya program TMMD ini bisa benar-benar fokus kepada permasalahan setiap daerah yang ada? Ya, jadi begini,
di dalam membuat perencanaan TMM ada Rengbangdes, rencana pembangunan desa, bottom up dari bawah ke atas. Tentunya setiap ada sasaran TMMD itu dibicarakan mulai tingkat mungkin RT, RW naik ke kelurahan, kelurahan naik ke kecamatan, baru ke Forkopimda. Biasa Forkopimda kabupaten kota ini biasa dibahas. Ya, kalau memang itu sangat urgent dilakukan TMMD, maka dari pemerintah daerah itu biasanya menyurat, meminta kepada Pangdam, kemudian juga tembusan ke Bapak Kasat, Panglima TNI, supaya diprogramkan TMMD di sini, di desa ini, dengan tentunya melalui kajian kajian tadi itu bottom up dari bawah. Sehingga benar-benar apa yang dilakukan itu adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, yang kami lihat juga bahwa hari ini bukan hanya dari TNI yang hadir di sini untuk melakukan pembangunan, namun kami lihat begitu banyak kolaborasi, utamanya juga dari masyarakat. Mungkin Pak Pangdam bisa dijelaskan siapa saja yang berkolaborasi dan apa yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Ya, begini. Sesuai dengan TMMD itu kan TNI Manunggal membangun desa. Nama juga Manunggal. Kemanunggalan ini yang perlu dicapai. Sasaran non fisiknya bagaimana supaya TNI khususnya Angkatan Darat ini manunggal dengan rakyat. Nah, kemudian itu non fisiknya. Fisiknya bagaimana supaya kegiatan TMMD ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat di sini. Seperti ini membangun badan jalan, badan jalan. Kemudian kalau saya lihat masyarakat ini antusiasnya luar biasa. Tadi saya dilaporkan Pak Bupati bahwa ini masyarakat ini luar biasa keinginannya untuk mau bersama-sama dengan TNI luar biasa. Dan dia hadir tanpa artinya mungkin panggilan atau dipaksa atau apa, tidak ada. Mereka tergerak sendiri. Kita hanya minta kesadarannya dan kita juga tidak mau, tapi kita memberikan edukasi, sosialisasi bahwa TMMD ini tujuannya untuk kepentingan mereka, sehingga kita harapkan memang dia juga ingin, karena kalau dia datang di sini kerjakan, berarti nanti dia ada rasa memiliki rasa nanti memelihara nanti menjaga juga. Tapi bisa dikatakan jalan ini juga untuk memutus beberapa akses yang terisolir begitu di beberapa daerah yang ada. Solir, tertinggal. Jadi ini jarak ada berapa kilometer Pak untuk jaraknya dari 2 kilo lagi nih Pak. Berarti total 800 ya, tinggal 800. 2 kilo 800 ya, kira 800 sampai langsung jalan provinsi. Jalan provinsi. Untuk panjangnya totalnya ada berapa meter Pak? Kalau ini kan 2 kilo yang sudah diselesaikan TMMD, kemudian ditambah lagi ini di luar dari ini 2 kilo 800 sampai di jalan nasional, jalan nasional, jalan kabupaten termasuk jalan nasional. Oke, baik, terima kasih Pak. Ke posko ya. Siap. Data-data baik itu data personil, material dan schedule rencana kegiatan. Berarti untuk proses pembangunan sendiri benar-benar terstruktur begitu Pak Pangdam ya? Jadi biar sesuai dengan target yang ditetapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan juga. Di sini terlintas bahwa di sini ada kegiatan non fisik seperti pembagian sembako, tapi kesehatan, donor darah, pos pelayanan pembinaan terpadu, penyuluhan, pengawasan pembangunan dan keadilan negara. Nah, di sini kita lihat ini peta induknya ini peta induk wilayah Kabupaten Wajo. Di mana ini luasnya Kabupaten Wajo. Jelas sekali ini pemetaannya program TMMD. Kemudian di sini ada jalur evakuasi biasa ini SOP.
kemudian juga ada ini struktur kodim ini ya, untuk pelaksanaan TMM. Kemudian inilah masuk di sini peta lokasi sasaran fisik. Tadi yang kita lewati itu ya, dari kilometer 0 sampai buat masuk ke sini kan sasaran air. Tadinya kan sebagian besar ini belum bisa dilewati kendaraan. Nah, sekarang kan sudah bisa ditembus sampai 2 km. Berarti bisa dilihat bahwa memang untuk area ini adalah area yang dulunya masih hijau begitu, tidak belum ada akses untuk masuk ke area antara dua desa yang berbeda begitu ya. Paling awalnya itu hanya jalan setapak, nggak bisa dilalui kendaraan ya. Betul. Nah, tapi dengan sekarang selesainya TMMD, ini sudah roda 4 pun bisa masuk. Nah, gitu. Kalau boleh tahu juga Pak Pangdam, untuk posko ini sendiri, apakah ini juga menjadi pusat atau seluruh yang terlibat tinggal di sini selama proses dari program TMMD ini seperti apa? Jadi seperti saya katakan tadi, di sini adalah pusat pengendalian, koordinasi, komunikasi, baik itu pengerahan personil, material, ya, kemudian jadi ruang waktu yang diberikan, itu terpampang mulai dari awal sampai selesai program latihan sasaran itu, sampai nanti diharapkan penutupan. Kalau kita lihat ini sebetulnya, kalau tadi ini sudah ini kalau ini sasaran diharapkan di 9 Juni nanti sudah penutupan, berarti untuk pekerjaannya juga 100% ya. Nah, kita lihat di tanggal 2 Juni aja sudah mencapai 94%. Nah, tapi kita tahu bahwa waktunya akan digunakan untuk finishing ya. Baik. Terima kasih Pak Pangdam. Tentunya setelah ini kita masih akan ke beberapa daerah lainnya lagi. Kita akan bertolak dari Wajo ini ke Kabupaten Sopeng ya. Ya, tapi sebelumnya nanti malam kita harus bertatap muka lagi ke masyarakat. Kemudian juga mungkin besok ada kegiatan agama langsung ke jamaah yang seperti itu. Ya, Dan di Sopeng juga tentu kita akan juga meninjau untuk program TMMD yang baik. Terima kasih. Kita lanjut lagi Pak Bupati sampai jumpa lagi. Oh,
kita. Ini gimana Pak target untuk pembangunannya sendiri? Ya, kita tahu bahwa sesuai dengan program PMMD yang ke-113 khususnya dulu Kodim shopping ini, programnya kan 5 kilo. Ya, tapi menurut Pak Bupati akan ditingkatkan sampai 10 kilo, solar 10 kilo. Memang kalau kita lihat ini, memang progresnya semakin mendekati 100% ya. Sekarang berada 95%. Memang ini pembuatan pemetaan jalan ini. Nah, tentunya ini kalau kita lihat, ini tadinya mungkin tidak bisa dilalui oleh roda 4 ya. Dengan diperlebar, diperkeras sedikit, ini ada sirkus saya lihat. Ini nantinya akan bisa mudah dilewati kendaraan roda 4. Kemudian saya lihat luar biasa di sini masyarakat berbondong-bondong ini seperti ini kita lihat datang. Jadi berarti di sini hampir sama dengan program yang ada di Wajo ya. Memang fokusnya pada infrastruktur. Nah kalau dilihat apakah memang itu menjadi fokus utama dari program ini? Ya, tentunya ini kan ini salah satu sasaran fisik ya, buatan pemetaan lahan. Ada lagi selain ini ada sasaran non fisik ya. Sasaran non fisik ini terkait dengan penyuluhan hukum ya, masalah bela negara ya, termasuklah di dalam sunatan. Tadi kita melakukan sunatan massal. Ya, itu informasi dari Pak Bupati itu ada sekitar 100 lebih yang sudah sunatan. Jadi untuk PMMD ini sekali lagi bahwa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan ya, tetapi juga banyak program-program yang dilaksanakan seperti kegiatan sosial dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, saya katakan tadi kan bahwa ini lintas sektoral. Ya, jadi kita TNI Polri dan pemerintah sekali masyarakat kan lihat ya. Nah itu terlibat dalam baik kita. Kemudian jalan ini yang tadinya mungkin ini sebelum dibuka jalan ini, masyarakat desa sana ini akses jalannya untuk membawa hasil buminya, hasil pertaniannya, perkebunannya itu sangat jauh dia lewat gitu. 17 kilo harus putar ya. Nah, dengan adanya ini 5 kilo saya sudah nyampe. Bisa bayangkan lebih ekonomis dan lebih efisien ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Pak Pangdam, ini kita lihat bahwa TNI benar-benar memperlihatkan bahwa mereka ini hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. Salah satunya adalah TNMD ini sebenarnya apa komitmen yang ingin diperlihatkan oleh TNI kepada masyarakat dengan program yang dilaksanakan? ya. TNI khususnya TNI Angkatan Darat ya, komitmennya dalam 8 waktu ini ya sesuai yang sering disampaikan oleh Bapak Kasat bahwa keberadaan TNI harus selalu mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Ya, sehingga ini salah satu wujud implementasi dari 8 waktu TNI ini, di mana keberadaan TNI dalam membuat badan jalan ini di dalam program TNI ini bagian dalam membantu kesulitan rakyat. Yang sedang melaksanakan TMMD ini dapat informasi dengan cepat, sehingga yang lagi mengerjakan TMMD, TNI, Polri berlarian di sini untuk menyelamatkan ibu itu yang ada di dalam kobaran api di dalam rumah. Ini bisa dilihat, ini habis nih satu rumah. Ya, jadi kita di mana waktu itu? Jaga Komando Wilayah. Di rumah itu Komando. Jadi kami di mana Pak? Mati. Ini mati. Aku sini. Yang namanya musibah bantu sekalian dalam membangun rumah. Ya. Masih. Cabut-cabut ini.
pos komando pengendalian TMMD yang ke-113 di Kodim Sopeng ini. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap ada program TMMD itu pasti ada pos komando. Nah, posko ini akan tergambarkan semua mulai dari proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya itu akan kelihatan di sini, akan bisa dilihat sudah sejauh mana pelaksanaan ini, sudah berapa persen. Nah, ini ruang data di mana di sini tergambarkan semua mulai dari proses perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan TMMD ini sudah berarti sudah progresnya sudah menghampiri 80%. Itu kan targetnya memang 10 km kalau ini Sopeng ini. Kalau yang tadi di Wajo 2 km. Oke. Nah, tentunya memang progresnya lebih maju di sana. Tapi sebenarnya dari segi cakupan wilayah yang dikerjakan justru di sini yang paling cepat. Ya. Kalau dilihat dari presentasenya memang di sini masih 2, tapi ini volumenya lebih besar. Lebih besar dan ini tidak juga terlalu jauh, ini menghampiri 80%. Baik, tadi Pak Pangdam sudah melaksanakan meeting koordinasi untuk TMMD di Sopeng. Terakhir terkait program yang sudah dilaksanakan dari TNI, apa harapannya dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, tentunya harapan saya dengan selesainya nanti TMMD ini, hasil TMMD ini oleh masyarakat betul dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian semua sasaran yang sudah tercapai itu dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Kemudian juga harapan saya kepada pemerintah daerah dalam hal ini, karena TMMD ini kan perlu ditingkatkan hasilnya. Mungkin setelah ini mungkin ada pengerasan, pengaspalan. Itu yang saya bicarakan oleh Pak Bupati, dan alhamdulillah direspon. Insyaallah Pak, tahun-tahun depan kita akan memprogramkan itu. Kemudian juga saya berharap kepada seluruh masyarakat, tambah lagi supaya bagaimana upaya masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memaksimalkan bertani ataupun berkebun dengan lahan yang begitu subur ini, Rumah Ripah, Loh Jinawi ini. Artinya Allah memberikan kebahagiaan tersendiri masyarakat. Kita lihat ini sekitar ini penuh dengan kakao, bahkan ada jagung, bahkan ini kita lihat ini ada kelapa. Sangat banyak potensi tentunya dari tinggal bagaimana masyarakat itu mau untuk bekerja maksimal. Saya harapkan nanti dengan kerjasama ini tentunya masyarakat itu bisa sejahtera. Baik Pak Pangdam, terima kasih tentunya. Juga kami ucapkan semoga TNI dapat terus berkolaborasi dengan masyarakat, juga terus memberikan atau memperlihatkan abdinya kepada masyarakat. Dan kami juga dari TVRI tentu sangat senang sekali bisa diajak untuk mendampingi Pak Pangdam melihat beberapa daerah kunjungan kerja. Yang pertama dari Sidrap, kita juga dari Wajo, dan terakhir di Kabupaten Sopeng ini. Tentu hal yang sangat menyenangkan karena juga bisa langsung melihat keterlibatan dari TNI dan juga masyarakat yang luar biasa sekali kolaborasinya untuk program TNI Manunggal Membangun Desa. Semoga semua desa yang dikunjungi dapat terbangun dan apa yang sudah dilakukan oleh TNI dapat dijaga dan dapat dimaksimalkan potensinya. Terima kasih Pak Pangdam. Terima kasih Pak Malian. TNI Manunggal Membangun Desa. Merupakan sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya, khususnya kami yang setiap hari mendampingi beliau dan perangkat-perangkat kami yang selalu bersama-sama beliau dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari di lapangan, yang selalu berkesan bagi kita semuanya, khususnya para perangkat Bapak Pangdam. Beliau selalu memberikan arahan kepada kita bahwa dalam melaksanakan tugas apapun itu bentuknya, laksanakan dengan penuh
keikhlasan. TNI Manunggal membangun desa hebat. Ramadan terus berangkat agar persiapan kita akan memanah